Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Pemirsa semua, ya, sesuai dengan permintaan sobat keluarga semua, bagaimana kondisi terkini dampak dari terbukanya STS Marta Dinata. Dan sengaja saya coba ambil video dari sini pemirsa. Nah, sebenarnya STS itu seperti simpang susun yang ada di Pamulang ini, disebut dengan simpang susun Pamulang atau interchange Pamulang, yang menuju ke gerbang tol Pamulang kalau kita dari arah tol Cijago. Seperti inilah harusnya kita cuma ada satu lajur pemirsa. Dan di video ini silahkan unek-unek para pemirsa, penonton, pengguna jalan khususnya yang sudah menggunakan STS Marta Dinata, karena lagi happening banget nih, lagi lagi istilahnya tuh kalau bisul tuh lagi bucat banget ya. Ternyata dampak dari STS ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Nah, ini yang coba kita kupas. Nah, coba juga bagi pemirsa semua, silahkan tulis di kolom komentar sesuatu hal yang kira-kira bisa didengarkan dan untuk menjadi bahan evaluasi dari semua stakeholders pemirsa. Dan ini saya keluar di gerbang tol Pamulang sampai di hari ini, di hari Sabtu ya, tanggal 3 Februari 2024. Di sore hari ini saya masih Rp0. Dan kita tidak bahas itu, tentunya kita akan bahas bagaimana dampak dari STS Marta Dinata. Nah, seharusnya pemirsa, STS Marta Dinata itu satu lajur seperti yang saat ini digunakan. Jadi ada marka-marka, ada kerucut ya, ada pembatas. Nah, di sini juga sebenarnya sudah dihilangkan pembatasnya, tapi seharusnya kita semua bisa tertib. Bagaimana ini seharusnya menjadi satu lajur saja. Dan ternyata ini diambil oleh sebagian pengendara di lajur daruratnya digunakan untuk sebagian pengguna jalan yang mungkin juga tidak sabar untuk melewati kemacetan ini, yang mungkin juga sudah lelah di perjalanan dan akhirnya memilih untuk mengambil lajur darurat itu sebagai akses, sehingga di akses STS ini terdiri dari dua lajur, padahal sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pengelola jalan tol ini harusnya satu lajur. Dan dampak daripada ini pemirsa ya, ini ada dampaknya juga karena di sini kita menjadi dua. Dan di pelebaran jalan raya RM Marta Dinata yang baru saja dilebarkan, memang tidak banyak dan tidak panjang begitu ya, itu sudah dari satu lajur ke 3 lajur begitu ya. Nanti deh kelihatan dari video ini. Dan ini sengaja saya tidak percepat maksud saya videonya, agar para stakeholders bisa melihat langsung. Ini tidak saya percepat, ini adalah normal, video normal dengan kecepatan yang normal. Ini tidak saya percepat sehingga bisa dilihat bagaimana dampak dari STS ini ternyata membuat satu titik bottleneck baru ya. Jadi dari sini kita sudah 2. Dan dari arah Ciputat ya, dari arah Lebak Bulus, itu yang tadinya satu lajur itu dapat area pelebaran jalan dari RM Marta Dinata yang memang belum panjang ini, itu mendapatkan 3 lajur, sehingga 3 lajur ketemu kita yang dari STS ini 2 lajur, itu jadi 5 lajur, berebut menjadi 2, berebut menjadi 1. Sama kasusnya seperti yang ada di akses Gaplek pemirsa ya. Ini sekali lagi, ini di video ini sengaja saya tidak percepat. Tapi kalau pemirsa ingin percepat, silahkan, saya kasihkan wewenang itu kepada pemirsa semua. Tapi di video ini saya ingin memberikan informasi bagaimana agar stakeholders bisa melihat langsung, melihat sendiri. Ini tidak diperlambat, tidak juga dipercepat. Ini adalah kecepatan record yang normal, kondisi normal. Ternyata dampak setelah STS ini dibuka pada hari Sabtu sore, karena dari kemarin tuh sudah mulai ramai nih, "Bang, tolong dong bang, itu bang malah makin parah. Kemarin pulang malam, pulang kerja lewat situ malah macetnya tambah parah." Nah, ini sehingga saya langsung coba buatkan, terutama juga di sore hari. Dan ternyata memang seperti ini pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Apa kira-kira saran dari pemirsa semua atau masukan-masukan lah, kalau mungkin bukan saran tapi masukan-masukan apa yang kira-kira
untuk bisa dievaluasi lebih lanjut oleh stakeholders yang berkepentingan di area ini ya. Di sini tentunya ada Pemkot Tangsel, ada juga dari Kementerian PUPR, ada juga pihak-pihak lain seperti Dishub, Lantas dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti apa yang mungkin bisa jadi solusi terbaik. Nah, tentu saja beberapa pengguna jalan dan saya setuju terkait dengan saran tersebut, yaitu bagaimana pelebaran jalan yang harus dilakukan secara penuh dari Gaplek ya tentunya sampai ke ujung dari jalan RE Marta Dinata, sehingga pelebaran ini benar-benar bisa maksimal begitu ya. Jadi mendapatkan akses yang benar-benar sudah lebar dan mendapatkan akses yang maksimal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti disaksikan oleh pemirsa semua saat ini. Jadi sepertinya seharusnya gitu ya, seperti saya katakan, ini harusnya satu lajur saja, di lajur di mana saya berada, bukan yang sebelah sisi kiri video ini. Dan tapi yang kenyataannya di lapangan ini sisi kiri yang menjadi lajur darurat juga digunakan, sehingga seperti saya katakan tadi, ini menjadi titik bottleneck baru di mana dari 5 lajur berebut menjadi 3, berebut menjadi 2 ya. Nah, untuk selengkapnya silakan video ini bisa disimak. Saya akan lanjutkan ke titik di mana kelihatan ya bagaimana 5 berebut menjadi 2 lajur atau berebut menjadi 3, berebut menjadi 2 gitu ya intinya ya. Semakin menyempit lah begitu. Itu disebut dengan titik bottleneck, atau misalkan kalau yang kira-kira tidak begitu paham tentang istilah bahasa Inggris bottleneck ini, bahasa Indonesianya kurang lebih ini adalah adanya titik penyempitan jalan yang baru karena pelebaran jalan RE Marta Dinata belum dilakukan maksimal atau belum dilakukan penuh begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi area penyempitan baru dan menyebabkan dampak yang ternyata luar biasa. Oke, sekarang kita silakan bisa disimak juga, dan saya akan lanjut ke poin berikutnya. Diperlihatkan titik di mana 5 berebut menjadi titik 3 dan 2.
Iya, cukup jauh ya pemirsa ya. Dari menit ke-7 tadi kalau tidak salah, sekarang sudah menit ke-13.50. Saya baru tiba dan disinilah kita jadi ada 5 lajur. 5 lajur pemirsa. Ini ada 5 lajur nih. Kalau dihitung, jadi sebelah kiri saya ada 1. Saya berada di posisi lajur yang anggaplah ini yang kedua. Lalu sebelah kanan saya 3. Dan di sisi kanannya lagi yang mungkin tidak terlihat dari video ini, ada 2 lajur lagi pemirsa. Sehingga ini adalah 5. Seperti yang saya katakan, saya tidak mengada-ngada. Ada 5 lalu bertemu atau menyempit. Dari 5 ini berebut lagi untuk bisa mendapatkan 3 lajur. Lalu berebut lagi menjadi 2 dan berebut lagi menjadi 1. Ini benar-benar menjadi titik penyempitan baru yang jadi bukan jadi solusi lagi, artinya menambah masalah baru pemirsa. Nah, mudah-mudahan para stakeholders bisa melihat dari video ini, meskipun ini adalah video dari darat ya. Nanti tenang saja pemirsa, jangan khawatir. Saya akan ambil lagi video drone untuk bisa melihat secara keseluruhan bagaimana kalau kita melihat situasi di STS ini dari video drone. Dan juga mungkin jamnya kita coba rubah. Kalau ini kan misalkan sore hari, atau mungkin nanti kita coba ambil di hari Senin ya misalkan ya, karena ini kan ini hari libur nih. Kurang lebih hari libur mungkin ya sama-sama aja lah gitu ya. Tapi kalau hari Senin misalkan di hari kerja kah atau seperti apakah, di jam berapa, nanti kita coba lihat apakah dampaknya ini juga sama atau tidak ya. Dan yang pasti ini di video ini diambil sekali lagi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pada sore hari. Dan dampaknya ini kurang lebih seperti ini pemirsa, yang bisa disaksikan, sehingga saya juga cukup sulit karena pada waktu tertentu di sini saya tidak dikasih oleh sisi kiri saya, juga tidak dikasih jalan oleh sisi kanan saya, sehingga posisinya benar-benar berat sekali ya. Posisinya benar-benar berat sekali untuk bisa mendapatkan satu lajur yang saya inginkan untuk bisa mendapatkan kesempatan jalan begitu ya. Tapi ya beginilah, kita harus bersabar di saat-saat seperti ini karena kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Seperti itu kurang lebih pemirsa. Sekarang kita coba next lagi ke titik dimana benar-benar berebut menjadi 2. Dan ini saya masih perlihatkan, inilah yang ternyata menjadi poin kemacetan baru ya. Sedangkan yang dari sisi lainnya, dari yang menuju ke mana, ke arah Ciputat gitu ya, ternyata juga seperti yang bisa disaksikan, kendaraannya itu sejumlah kendaraan juga tidak bisa berjalan. Artinya tidak normal begitu ya. Ada juga antrian-antrian kendaraan yang terjadi di arah dari Gaplek menuju ke arah Ciputat. Seperti yang kita saksikan tadi, ada bis, ada kendaraan yang bisa terpantau dari video ini. Oke, saya coba skip di video berikutnya. Tapi buat pemirsa yang ingin nonton, melihat secara langsung juga boleh. Ini sengaja saya tidak percepat agar stakeholders bisa melihat langsung video ini dan tidak ada persepsi bahwa saya mengada-ngada dengan melakukan perlambatan video ataupun mempercepat video ya. Oke, saya akan coba bahasannya. Saya cukupkan di sini dan saya akan skip di video berikutnya. Ya baik pemirsa, ini di menit ke-18 posisi antrian saya dari video awal tadi. Dan ternyata disinilah baru mulai agak lancar begitu ya pemirsa.
Seperti yang bisa disaksikan, saya katakan agak lancar, bukan berarti lancar sekali, tapi ini agak lancar. Tetap harus ada berhenti-berhentinya karena tadi juga saya saksikan ada di depan saya itu ada bis Prima Jasa, di mana pool bisnya itu berada di jalur yang sedang kita gunakan ini. Sehingga ya tadi mungkin saat bis itu bermanuver untuk mencoba masuk ke pool bisnya, kita harus antri ataupun bergantian untuk bisa melanjutkan perjalanan. Atau juga bisa terjadi di video ini juga bisa disaksikan sendiri ada kejadian di mana sejumlah kendaraan juga dari beberapa gang juga melakukan perpindahan atau melakukan crossing dari sisi kiri untuk pergi ke arah Ciputat ataupun Lebak Bulus. Nah, seperti yang disaksikan di sini sebenarnya kondisinya sih sebenarnya cukup satu lajur untuk mobil dan sisi kiri sebenarnya untuk motor. Kalau dipaksakan untuk dua mobil, maka motor pasti akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan lajurnya ya. Kecuali setelah kita melewati gaplek, mungkin dari lajur dua mobil itu masih bisa satu lajur motor untuk berada di sisi paling kiri. Tapi kalau di sini sebenarnya secara kondisinya itu amannya memang cuma satu lajur untuk mobil. Tapi karena di sini juga markanya tidak begitu jelas, jadi saya tidak bisa komentar apakah di sini memang untuk dua lajur mobil atau memang untuk satu lajur mobil. Tapi yang jelas seperti itulah kondisinya, dan di sini masih ada dua lajur. Kita akan terus berjalan menyusuri hingga ke titik overpass Gaplek begitu ya. Dan mungkin cukup panjang, silahkan saya masih ada sekitar 4 menit lagi ke depan saya ambil untuk bisa memperlihatkan situasi dari STS Mata Dinata sampai dengan titik kemacetan yang ada di Gaplek ya. Karena kenapa saya tidak putuskan videonya, maksud saya karena ingin perlihatkan kepada pemirsa yang ingin mengetahui atau melihat langsung bagaimana dampak ataupun kondisi kemacetan yang ada di jalan overpass Gaplek tersebut ya. Maka saya akan tetap tayangkan videonya sampai dengan video ini berakhir. Semoga bermanfaat. Silakan sekali lagi buat pemirsa semua tulis di kolom komentar apakah sarannya, masukannya untuk stakeholders untuk bisa memperbaiki atau mengevaluasi dari proyek STS Mata Dinata, ataupun juga mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pelebaran dan juga pengerjaan proyek pada titik yang menjadi penyempitan jalan ataupun disebut dengan bottleneck ini. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan terima kasih untuk sobat keluarga semua yang sudah mengirim support thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars.
And even when you knew